Jemaat-jemaat, izin. Gue mau kasih 3 rekomendasi pendeta yang wajib kalian dengerin untuk belajar tentang Injil dan firman Tuhan. Supaya kalian bisa membedakan antara pendeta-pendeta, oknum-oknum yang gue kritik dengan pendeta-pendeta yang memang fokus kepada pengajaran yang sehat. Yang pertama, pendeta Ridwan Huta Barat. Beliau mengajarkan satu hal aja tentang pertobatan. Udah, semua khotbahnya isinya intinya itu doang. Gak ngajarin soal kemakmuran. Pokoknya fokus kepada pengajaran Injil, yaitu Tuhan menebus kita, dan respon hati yang paling benar ketika kita sudah ditebus adalah bertobat. Sekarang banyak orang Kristen berdoa, dia nggak ngerti Roma 11 ayat 36. Sentrisnya dirinya. Berimanlah sakitmu sembuh. Itu bukan iman. Kalau kau mau beriman, sembuh nggak sembuh, senangkanlah hati Tuhan. Itu beriman. Itu yang direpresentasikan dengan kitab Daniel pasal 3. Allah kami akan menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala ini, ya Tuanku Raja. Tetapi kalau Allah kami tidak menyelamatkan kami, ketahuilah Raja, kami tetap tidak menyembah dewa Tuanku. Kami tetap setia kepada Allah. Kalau Allah kami nggak menyelamatkan kami tetap setia kepada Allah. Itu iman. Kalau kami nggak sembuh, kami tetap menyenangkan hati Allah. Itu iman. Sekarang banyak doa-doa, akhirnya sentrisnya diri kita. Nomor 2, yang ini dia ada di Surabaya, yaitu Bapak Michael Krisdion. Beliau punya gereja namanya Gibeon Church Surabaya. Cabangnya cuma ada 1. Dan jujur, gua akuin soal khotbah dan Injil nyampe. Nyampenya gimana itu bang? Semua khotbah dia fokus kepada Injil. Bahkan tata ibadah, meskipun dengan kemasan yang modern, tetap fokusnya Injil. Jauh-jauh dah tuh ajaran-ajaran kemakmuran. Jauh. Bahwa kalau bukan karena anugerah Tuhan yang memampukan kita percaya, kita nggak mungkin bisa percaya. Kalau bukan karena kuasa Roh Kudus yang membuat kita ini berbalik sama Tuhan, nggak mungkin kita bisa percaya. Persuasif, khotbah persuasif manusia nggak akan bisa membuat orang itu percaya dengan sungguh-sungguh. Buktinya ini mereka, ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya? Ayat 66, mulai dari waktu itu, ayo baca sama-sama. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Yang luar biasa ya, Yesus ngomong, ngelihat banyak orang cabut, banyak yang ngikuti dia ribuan itu tadi, pada pulang semua. Wes, angel, wes angel. Ya, Surabayaan ya, Surabaya Yahudi ceritanya, sangel gitu. Mulai. Yesus, jangan pulang, nggak gitu loh. Yesus ngomong sama apa? Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, kamu nggak sekalian pulang sama mereka? Nggak sekalian pulang sama mereka? Ini luar biasa sekali. Terus kemudian Petrus berkata, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal dan kami telah percaya. Pisteo, mempercayakan diriku. Kami tahu, aku kenal sama kamu, bahwa engkau adalah kudus dari Allah. Jauh. Yang terakhir dari kota Ambon, ada Bapak Pendeta Kris Manusama. Beliau ajarannya fokus tentang penyembahan. Penyembahan yang benar itu adalah tentang sikap hati yang sadar bahwa Tuhan begitu mengasihi kita dan terbukti melalui karya penyalipan Yesus dan kebangkitannya. Silahkan ditonton khotbah-khotbah mereka di YouTube dan kalian bisa bandingkan antara ketiga pendeta ini dengan oknum-oknum pendeta dan ajaran-ajaran gereja yang gue kritik. Esensi dari ibadah adalah kita bertemu Tuhan, bukan mempelajari Tuhan. Tuhan bukan objek untuk dipelajari. Dia person, dia pribadi untuk dijumpai, dinikmati. Mimbar ini tidak jadi penting karena saya naik. Saya mau kalian tangkap, dia tidak jadi penting karena saya naik. Yang penting 2-30 menit tadi yang saudara buat. Saudara dengar, Tuhan dah rindu dengar khotbah. Nah, no. Tuhan rindu penyembahanmu. Saudara mesti tahu, Tuhan dah rindu dengar khotbah. Dengar baik-baik. Jangan dirubah apapun. Semua kamu, benar-benar.
Sebenarnya iman yang besar, katakan iman kecil bawa, tapi iman yang besar kasih turun surga ke sini. Ya, saya mau bilang buat kalian, worship, saudaraku, itu segalanya. Mungkinkah Tuhan izinkan satu kegiatan yang membosankan dalam kekekalan? Saudara lihat, nggak ada khotbah di sana. Bahkan iman tidak dibutuhkan di sana. Saudara dengar baik, tapi penyembahanmu berlangsung dalam kekekalan. Wow, renungkan itu saudara. Tahukah saudara, malaikat pun tidak layak menyembah seperti saudara. Serius, saya mau bilang buat saudara, tangkap baik-baik, tangkap baik-baik. Malaikat cuma makhluk kudus. Dengar, mereka tidak segambar dengan Tuhan. Yang model kita ini dibilang segambar dengan Tuhan. Tangkap ini, tangkap ini. Dengar, dengar, malaikat tidak boleh panggil Tuhan Bapa. Kamu dan saya panggil dia Bapa. Come on, wow, wow, tangkap baik-baik. Haleluya. Saudara dengar, dengar, malaikat salah dibuang. Kamu dan saya salah, Bapa turun mencarinya. Dengar, itu cukup buat saya menyembah dia. Tidak ada yang terpaksa menyembah. Gak ada yang terpaksa menyembah. Saudaraku, itu mengerti itu cukup buat saya menyembah dia. Dengar, sekalipun hartamu bertambah, jangan kurangi penyembahanmu.